Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memberitakannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Boleh kita bangkit berdiri. Boleh tengok kanan kiri walaupun kita nggak salaman. Tapi kita percaya di saat kita salam virtual ya dari jauh 1 meter. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mazmur 75 katakan, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu, menceritakan setiap perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami alami hari-hari ini, kami tahu Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami, sehingga mulut kami terus memuji bahkan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kirala bata karya basis. Kirala bata karya laba.
bata karya la bata karya la bata karya la bata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urala bata karya la baba baba baba. Urala baba 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 baba. Urala baba baba baba. Kami sadari Tuhan, sering apa yang kami inginkan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita alami, sehingga membuat kita mulai putus asa, membuat kita kecewa, membuat mulut kita tidak bisa memuji, menyembah Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu yang selalu memberikan penghiburan bagi kami. Biarlah pagi hari ini ucapan syukurku, aku katakan Tuhan baik. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi katakan pujian syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Katakan kami tahu Tuhan, mari pagi hari ini katakan pujian dan syukurku. Haleluya, Engkau dahsyat. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati
datang padamu Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami menyadari setiap keterbatasan. Kami menyadari ketidakmampuan kami. Pagi hari ini kami mau bersyukur apa yang kami alami Tuhan. Apa yang kami rasakan, kami tetap memuji menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang layak disembah. Kurala bata karyala bata karyala. Naikkan syukurmu buat Tuhan. Mari naikkan syukurmu. Naikkan syukurmu. Kurala bata karyala bata karyala bata karyala. Sebab Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Karyala bata karyala bata karyala. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak kami agungkan. Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Oh haleluya, Engkau dahsyat. Oh haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak Engkau Yesus. Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Mari angkat tangan, katakan layak. Hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami katakan, hai jiwa kami puji Tuhan. Hai jiwa kami menyembah Tuhan. Hai jiwa kami tetap menyembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang
atas tubuh jiwa roh kami. Haleluya, haleluya, katakan layak. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi tanpa musik katakan layak. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termu. Layak Yesus, layak. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, katakan, oh haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti siap memuji menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau layak yang kami tinggikan. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya, yang mau bersorak-sorai katakan amin. Yuk mari angkat kedua tangan kita mau menari untuk Tuhan. Tangan. Sekali lagi katakan, la 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 la.
yang ciptanya Pak Eratus Sabdono. Ya. Itu menceritakan bagaimana hidup kita serahkan untuk Tuhan. Dan Tuhan Roh Kudus yang memerintah bukan atas hidup kita. Jadi bukan kita lagi. Kalau pagi hari ini kita mau menari untuk Tuhan, yuk kita katakan, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau, aku mau. Yuk angkat jempol, angkat jempol. Katakan shalala. Belum duduk. Yuk mari kita bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri. Haleluya. Kami percaya Tuhan, dari utara, bahkan selatan, timur dan barat, lawatan Tuhan terjadi. Pentakosta ketiga terjurah, melawat setiap umat untuk datang memuji, menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami. Oh haleluya, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Katakan dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terengah pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disambut. Dari mula-mula langkah-langkah gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus.
Bapak Ibu boleh duduk kembali. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street
yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi, ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami bawa hidup. Yesus Engkau baik Tuhan. Biarlah dari dalam hati kami Tuhan, kami mengatakan kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya, Engkau dahsyat. Terima kasih. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Sayang-sayang terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah ini ungkapan isi hati kami. Kami mau komitmen Tuhan, kami katakan, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama
Urala bata kare ala bata kare ala ba. Kirala bata kare ala bata kare ala. Kirala mata kare ala masi kare ala ba. Urala bata kare ala ba 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 ba. Kurala bata kare ala bata kare ala ba. Kurala bata kare ala bata kare ala ba. Inda mata kare ala ba. Hallelujah. 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 Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Seruan hati kami. Uriala bata kariala bata kariala. Irala bata kariala bata kariala ba. Kuriala bata kariala bata ka. Kirala bata kariala ba 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 ba. Kurala bata kariala ba 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 ba. Kirala bata kariala basi kariala bata kariala ba. Dengan segenap hati, dengan cinta kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan dengan cinta. Terima kasih. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Yes Lord, kami memuji namamu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima. Yes Lord.
Shalom, jemaat CK9 yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara untuk membagi kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya hari ini adalah menjadi orang bersemangat dan optimis menghadapi masalah. Saudara, Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Beragam persoalan bisa menimpa siapa saja, entah orang kaya atau orang miskin, tua atau muda. Setiap orang selama hidup di dunia ini selalu berhadapan dengan berbagai persoalan. Setiap orang, terlepas dari status sosial, pendidikan, profesinya, dan bahkan sebagai hamba Tuhan pun, tidak terluput dari yang namanya pergumulan atau persoalan. Manusia harus berhadapan dengan masalah selama hidup di dunia ini. Setiap orang tentunya memiliki persoalan yang berbeda-beda. Kita tidak boleh menyerah walau badai apapun yang sedang menerpa. Sebab pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita, seperti yang disebutkan dalam firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, Allah itu sangat baik. Dia sahabat kita. Dalam segala susah, Dia selalu datang menghibur. Biasanya ada beberapa hambatan-hambatan dalam meraih sebuah keberhasilan, adalah antara lain sikap yang putus asa, patah semangat, menyerah, keinginan untuk mundur, dan lain sebagainya. Kalau sikap seperti itu dibiarkan, akan membuat seseorang menjadi frustrasi dan tetap tinggal di dalam masalahnya. Dalam menghadapi setiap masalah, kita membutuhkan sebuah semangat untuk berjuang dan bangkit. Dengan pertolongan Tuhan, kita akan sampai pada tujuan yang diinginkan. Dalam cerita Alkitab, kita dapat melihat sebuah kondisi yang mengisahkan seseorang yang tidak lagi bersemangat dalam hidupnya. Ialah kisah Nabi Elia. Keberhasilan Elia membunuh 450 orang Nabi Baal seorang diri membuat Isabel marah dan bermaksud membunuhnya. Kisahnya, begitu dia mendengar berita itu, larilah Elia untuk menyelamatkan diri. Ia dalam ketakutan, putus asa dan patah semangat. Ia lari ke gunung Horeb untuk bersembunyi. Ada beberapa kondisi yang dialami Nabi Elia itu. Yaitu yang pertama, dia mengalami kelelahan. Lelah jasmani setelah perjalanan panjang 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. 1 Raja-Raja 19:4b. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Yang kedua, ia merasa telah gagal membuat bangsa Israel untuk bertobat. Yang ketiga, dia merasa kesepian. Hanya seorang diri saja dalam pergumulan untuk kebenaran Allah. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat ke-10, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Allah tidak tinggal diam. Kita lihat di sini, ia tetap memperhatikan Elia yang sedang patah semangat. Ia membiarkan Elia istirahat dan tidur. Kemudian Allah mengirim malaikatnya untuk memberi makan Elia. Allah juga datang untuk memberikan semangat kepadanya
dan memperkuat imannya di Gunung Horeb itu. Allah sesungguhnya tidak akan meninggalkan nabi ataupun umatnya yang setia. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Ketika anak-anak Tuhan putus asa, dimanapun mereka berada, melalui Yesus Kristus, mereka dapat memohon kepada Allah untuk menerima kekuatan, semangat agar mampu menghadapi situasi. Orang yang bersemangat adalah orang yang tidak mau menyerah dan tidak mau terpengaruh oleh keadaan sekalipun hal itu kurang baik. Tindakan perbuatannya tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh keadaan. Mengapa demikian? Karena ia memiliki target dan tujuan yang ingin dicapainya. Orang yang bersemangat akan tetap optimis. Mereka percaya karena bersama dengan Allah akan mampu menghadapi setiap kesukaran. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Orang yang bersemangat memilih iman, tetap percaya pada firman Allah yang berkuasa. Jadilah orang yang bersemangat dalam hidup ini, apapun kondisi yang sedang terjadi, tetap miliki semangat. Semangat sangat diperlukan untuk memperoleh apa yang ingin kita capai. Karena dengan semangat kita akan tetap mengarah pandangan kita kepada tujuan dan ada usaha untuk mencapainya. Untuk menjadi orang yang bersemangat, yang selalu optimis, kita memerlukan ada 3 langkah yang akan saya bagikan kepada saudara hari ini. Yang pertama adalah keberanian bertindak untuk mengambil resiko. Saya ulangi lagi, keberanian bertindak untuk mengambil resiko. Saya mau beritahu saudara bahwa kehidupan ini tidak pernah bebas dari resiko. Banyak orang yang tidak bisa mencapai segala hal yang dia inginkan karena dia tidak berani mengambil resiko. Ada satu kisah di mana orang tidak berani berjalan ke tepi jurang karena mereka takut jatuh. Tetapi waktu mereka dipaksa untuk sampai di tepi jurang dan mereka didorong, mereka tidak jatuh tapi mereka terbang tinggi. Orang yang berani ambil risiko ada bisa gagal, tetapi dia juga bisa berhasil meraih apa yang dia inginkan. Orang yang bersemangat memiliki keberanian untuk bertindak, siap hidup dan siap mati. Mereka tidak takut dan gemetar karena mempunyai ketetapan hati yang mantap. Ingat bagaimana kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada sebuah perintah yang telah dibuat bahwa ketika mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, atau alat musik lainnya, maka haruslah setiap orang sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tidak mau menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar tersebut. Dalam kitab Daniel 3 ayat yang ke-6. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Didapatilah bahwa mereka tidak mengindahkan titah itu. Mereka tidak mau memuja dan menyembah patung tersebut. Adalah suatu ancaman bagi mereka dengan resiko mereka harus dimasukkan ke dalam perapian. Mereka tidak khawatir, tidak cemas dan takut, malah dengan berani untuk menerima hukuman itu. Mereka tetap mempertahankan iman yang mereka percayai. Beginilah yang mereka ucapkan kepada raja itu. Daniel 3
ayat 17 dan 18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka berani berkata tidak, dan mereka pun berani bertindak menerima hukuman yang sudah ditetapkan itu. Dengan amarah, raja itu memerintahkan supaya perapian dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Dan ketika mereka dicampakkan ke dalam api, mereka tidak terbakar. Rambut di kepala mereka pun tidak hangus. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada. Daniel 3 ayat ke-26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Mereka pun keluar dengan selamat dari perapian. Tuhan menyertai mereka. Dengan berani mereka mengatakan sekalipun Allah tidak menolong, mereka siap untuk mati bagi Tuhan. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Mereka diluputkan dari panas api itu, mereka tidak terbakar, tidak ada bau hangus, mereka tetap utuh seperti sedia kala. Yesaya 43 ayat 2b, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kalau kita berani bertindak lakukan sesuatu kebenaran, Tuhan pasti menolong. Tuhan juga pasti membela firman-Nya. Dan jadi jangan takut, hadapilah setiap persoalan. Jangan lari, Tuhan memberi kekuatan agar kita dapat meraih keberhasilan. Saudara, di dalam hidup saya bisa ada sampai dengan saat ini karena saya berani bertindak mengambil risiko. Dengan catatan risiko yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya bisa ada sebagaimana saya ada sampai saat ini karena banyak hal yang saya berani ambil risiko meskipun dalam tanda kutip ada risiko gagal. Tetapi saya melihat waktu berjalan bersama Allah, kita akan meraih apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Saya mengajak saudara, jangan sampai tidak berani untuk bertindak mengambil risiko. Karena hidup ini adalah hidup yang penuh dengan risiko. Kita tidak bertindak pun itu sudah berisiko. Jadi kita harus berani untuk mengambil tindakan. Saya mengharapkan asal kita bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, sikap tidak mau menyerah. Dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Perempuan itu sudah diobati oleh berbagai-bagai tabib, namun keadaannya makin memburuk. Perempuan itu tidak putus asa, ia tetap memiliki semangat untuk sembuh. Tatkala ia mendengar berita tentang Yesus sang penyembuh itu, ia pun berusaha untuk mencari Yesus, sebab ia yakin Yesuslah yang dapat menolong untuk menyembuhkannya. Perempuan itu adalah orang yang bersemangat. Ketika Yesus dalam perjalanan menuju rumah kepala ibadat, di tengah kerumunan banyak orang, perempuan itu berusaha untuk menghampiri Yesus agar menerima kesembuhan daripadanya. Perempuan itu tidak mau menyerah, ia tetap memiliki semangat. Ia terus berjalan untuk menghampiri Yesus, sekalipun ia sedang dalam penderitaan. Mungkin ia berjalan tidak seperti orang normal karena penyakitnya itu jalannya lambat, tapi ia terus berusaha untuk maju mendekati Yesus dari arah belakang. Perempuan itu mempunyai satu tujuan, untuk sembuh. Ia memiliki iman. Saudara, Matius 9 ayat 21, karena katanya dalam hatinya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Setelah hal itu dilakukannya, ia pun menjadi sembuh. Jerih payahnya tidak sia-sia. Ia berhasil sembuh. Setiap orang yang mau mendekati diri kepada Yesus tidak akan menyerah, tetapi berjuang sampai memperoleh apa yang ia ingin dicapai, apa yang ingin dia capai.
2 Tawari 15 ayat yang ke-7, tetapi kamu ini kuatlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ibrani 11 ayat 6b, dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau semangatmu sedang lemah, bangkitlah mencari Tuhan dengan berdoa, membaca firman Tuhan, mengikuti ibadah, dan memuji menyembah Dia. Pasti ada kekuatan baru dan upah yang akan diberikannya itu. Itulah janjinya. Saudara, pengalaman saya, setiap pagi saya bangun, saya mencari Tuhan, baca firman Tuhan, saya memuji menyembah Tuhan, mengagungkan Dia. Saudara, apa yang selalu menekan saya? Waktu saya bangun mungkin ada pikiran-pikiran yang kemarin itu mulai menteror saya dengan hal-hal yang negatif. Tetapi waktu saya baca firman, saya sorak-sorai memuji Tuhan. Saudara, Allah berjanji, Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Waktu ada hadirat Allah, ada Allah hadir dalam hidup kita, ada kelepasan, ada sukacita. Saudara, dalam tekanan-tekanan sehingga saudara tidak bisa maju, meraih apa yang Tuhan janjikan. Belajar untuk selalu memuji. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Memuji Tuhan, saudara akan bebas dari segala intimidasi iblis. Saya percaya, waktu saudara lakukan itu, saudara akan hidup selalu berkemenangan. Saudara mempunyai sikap yang tidak mau menyerah. Selalu bergairah untuk meraih apa yang telah Tuhan sediakan bagi saudara. Yang ketiga, miliki iman yang teguh. Saudara, Rasul Paulus setelah pertobatannya memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ia memenuhi panggilan Tuhan sebagai salah satu rasul yang ikut menderita bagi Kristus. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, 2 Korintus 11 ayat yang ke-27. Aku banyak berjeripaya dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dalam mengiringi Yesus, Paulus banyak sekali mengalami penderitaan dan aniaya. Paulus juga mengalami kepedihan. Ia ditinggalkan oleh teman-temannya. 2 Timotius 4 ayat 16-18 dikatakan begini. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Di Roma pada saat itu sedang terjadi penganiayaan yang hebat. Dan tidak ada seorang pun yang berani mengakui mengenal Rasul Paulus. Paulus merasa kesepian dan kecewa. Namun ia tetap merasakan kehadiran Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Paulus mengakui bahwa ia mempunyai keyakinan yang kokoh sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Paulus sanggup untuk menghadapi dan mengatasi segala rintangan sebab ada Tuhan yang memberikan pertolongan dan kekuatan baginya. Karena iman yang teguh, Rasul Paulus tetap berjuang dan bahkan setia sampai mati bagi Tuhan. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis finish, dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan
hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Apapun keadaan yang kini tengah kita hadapi, kita tidak boleh hilang pengharapan, putus asa atau melepaskan iman saat menghadapi berbagai masalah. Hadapilah semua bersama Tuhan. Kita akan dapat mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama Tuhan. Sebab firman Tuhan yang kita butuhkan terjadi atas kita. Harus tetap kita percaya sebab ada firman Tuhan tertulis seperti ini. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Saudara, semua yang Tuhan janjikan itu melalui firman-Nya tidak akan ditarik kembali dan Tuhan tidak mengingkari janjinya. Arahkan pandangan, pikiran, dan hati kepada firman-Nya, sebab itulah kebenaran yang akan memulihkan kita. Allah itu baik. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita harus percaya pada firman-Nya supaya iman teguh. Iman kita tetap teguh, baca, renungkan, dan perkataan firman Tuhan itu kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Semangat merupakan jalan untuk memperoleh apa yang kita butuhkan. Tetaplah bersemangat, miliki keberanian untuk melakukan firman Tuhan, jangan pernah menyerah dan tetap teguh pegang janjimu sampai menjadi sebuah kenyataan. Tuhan memulihkan setiap semangat yang patah. Orang yang bersemangat akan selalu optimis dalam menghadapi setiap persoalan untuk meraih keberhasilan. Selamat berjuang dan bersemangat. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Saudara, saya akan akhiri firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita untuk tetap bersemangat, optimis, menghadapi tantangan, menghadapi masalah apapun dalam hidup hari-hari ini, termasuk krisis yang terjadi karena pandemi COVID-19 dengan 3 langkah, yaitu kita punya keberanian bertindak untuk berani mengambil risiko. Saudara, yang kedua, miliki sikap yang tidak mau menyerah, seperti wanita yang mengalami pendarahan. Jangan gampang menyerah, karena Tuhan selalu menyertai kita dan memiliki iman yang teguh. Berpegang kepada apa yang Tuhan janjikan, maka bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum saya berdoa, saya mengajak kita untuk nyanyikan lagu yang memberikan pengertian bahwa kita berjalan bukan dengan kekuatan kita, tapi kita berjalan bersama Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang
memandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa. Tutup mata dan tunduk kepala, kita menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah memberikan kekuatan semangat untuk kami dalam menjalani hidup ini, dalam menghadapi masalah. Kami tidak boleh lemah, kami tidak boleh menyerah, kami tidak boleh putus asa, tetapi kami harus memiliki semangat, kami harus optimis untuk menghadapi setiap masalah yang kami hadapi dalam hidup ini. Karena kami percaya kami tidak sendiri. Tuhan menyertai kami. Dimanapun kami pergi, Engkau berjanji, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau yang berjalan di hadapan kami. Engkau yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Engkau yang memberitahu kami jalan-jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kau mengajar kami pada hari ini, Tuhan, untuk kami berani atau mempunyai keberanian untuk bertindak, untuk mengambil risiko. Saudara, apapun dalam hidup ini, semua penuh dengan risiko. Kita tidak bisa tinggal diam, tapi kita berani untuk mengambil risiko. Karena kami percaya waktu kami berjalan sesuai dengan firman-Mu, Tuhan akan membela kami. Tuhan akan membela kami seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau ada hal-hal yang rasanya tidak bisa kami lakukan karena bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Kami juga Tuhan kami mau memiliki sikap yang tidak mau menyerah. Kami mau terus Tuhan melakukan bagian kami secara maksimal. Melakukan secara maksimal apa yang harus kami lakukan. Dan kami percaya waktu kami lakukan bagian kami, Tuhan akan menyelesaikan bagiannya Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, dan berikan juga kepada kami iman yang teguh. Iman seperti Paulus. Saudara, berikan kami untuk kami hidup Tuhan, hidup dengan penuh optimis, penuh semangat menghadapi tantangan masalah yang ada hari-hari ini Tuhan. Terima kasih. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, berikan passion, berikan antusiasme, berikan roh yang bernyala-nyala di dalam kehidupan mereka dalam menghadapi setiap tantangan, setiap masalah yang dialami dalam hidup ini. Karena waktu mereka setia, mereka berjalan bersama Engkau, mereka akan meraih kemenangan yang telah Engkau sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati setiap jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, Engkau senantiasa memberikan kemenangan di dalam menghadapi hidup ini yang penuh dengan berbagai tantangan. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hati saudara, angkat kedua tangan saudara, pulanglah dan terima berkat Allah. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat berkelimpahan dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati katakan, amin. Tuhan memberkati.